wabarakatuh. Di sini saya Karsida, saya akan menyampaikan mengenai materi tentang puisi. Nah, di mana di sini ada kompetensi dasar yang harus kita capai mempelajari tentang puisi ini. Unsur-unsur intrinsik dalam puisi yaitu kita harus memahami apa saja unsur-unsur pembangun dalam puisi untuk menulis puisi. Sebelum kita melanjutkan, apa saja unsur-unsur yang ada dan juga puisi mengenai materi puisi untuk memudahkan kita dalam menulis puisi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian puisi. Puisi adalah suatu tulisan yang disusun sedemikian rupa menggunakan susunan kata yang estetik dan dapat menghasilkan makna multi tafsir yang mengunggah dan menggerakkan hati pembaca dalam bentuk pesan, amanat, atau bentuk suasana hati semata. Nah, itu adalah suatu pengertian dari suatu puisi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan unsur fisik yang ada dalam suatu puisi. Menulis puisi. Nah, ada diksi. Kita dalam menulis puisi harus memilih kata-kata pertimbangan agar makna yang menarik dalam bunyi-bunyi suatu puisi. Diksi di dalam sebuah karya sastra itu, yaitu puisi itu, ada kata-kata konotatif, nilai keindahannya agar suatu puisi itu menarik untuk dibaca. Nah, selanjutnya yang kedua, pengimajian. Pengimajian suatu pengarang dalam suatu penulisan suatu karya sastra yaitu puisi yang dapat menimbulkan daya bayang atau daya imajinasi penulis yang dituangkan agar suatu puisi itu menjadi indah oleh pembacanya, yang akan ditafsirkan oleh pembacanya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh di sini, sepoi berhembus angin menyejuk diri. Itu adalah indera pendengar yang diucapkan oleh pengarang mengenai imajinya, yaitu imaji indera pendengar. Berhembus, angin berhembus, itu adalah imaji si pengarang, yaitu dengan pancaran indera pendengarnya. Nah, selanjutnya yaitu kata konkret. Yang ketiga itu kata konkret dalam suatu unsur fisik dalam puisi. Kata konkret ini sangat penting sekali dalam suatu puisi. Untuk membangkitkan imaji pembaca, kata-kata harus diperkonkretkan atau diperjelas agar puisi itu mampu dipahami oleh pembaca. Seperti contoh, setiap kita bertemu, gadis berkaleng kecil senyum terlalu kekal untuk kenal duka. Tergadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang. Gadis kecil berkaleng kecil itu maknanya apa? Seperti apa? Maknanya yaitu mengenai contoh ini, gadis kecil berkaleng kecil, yaitu ada seorang gadis kecil yang membawa sebuah kaleng. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok hidup dari kehidupan, angan-angan yang gemerlap, gembira dari kemayangan riang. Nah, maknanya kata konkret di sini bahwa gadis kecil yang tinggal di jembatan, di bawah jembatan itu tetap riang dan gembira. Yang keempat yaitu dalam unsur fisik dalam puisi itu bahasa figuratif atau majas. Iya, kita sebagai penulis dalam menulis puisi, kita harus memperhatikan majas yang ada dalam puisi kita. Bahasa yang digunakan penyair itu untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya antara kata lain dengan. Biasanya dalam suatu puisi itu menggunakan majas, yaitu banyak sekali majas
yang ada di dalam suatu bahasa. Ada majas personifikasi, majas hiperbola, majas perbandingan, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh ini ya, ada contoh mengenai majas personifikasi. Risik risau ombak memecah di pantai Ladai, buih bederai. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Kepada pohon berbunga itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapus jejak-jejak kakinya yang raga-raga di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkan yang tak terucap diserap akan pohon bunga itu. Itu adalah suatu contoh dari ungkapan majas personifikasi. Di sini yang kelima yaitu ada rima pada unsur fisik sebuah puisi. Nah, di mana rima itu adalah pengulangan bunyi dalam suatu puisi. Rima membuat puisi menjadi indah, makna yang ditimbulkan lebih kuat. Contohnya seperti angin mendesah, rim itu adalah rima, seperti angin mendesah. Nah, kita bisa membayangkan seperti angin mendesah, iramanya, mengeluh mendesah. Nah, itu adalah contoh dari rima dalam suatu puisi. Tata wajah pada tipografi dalam sebuah unsur fisik puisi yaitu pembedaan antara puisi, prosa, dan drama. Biasanya larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, tetapi bait per bait. Nah, di sini ada unsur batin dalam sebuah puisi yang harus juga kita pahami dalam menulis puisi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah suatu gagasan utama dalam penyair menyampaikan suatu puisinya. Nah, di sini seperti contoh ya, di sini ada contoh mengenai tema ketuhanan. Nah, itu adalah tema ketuhanan inti dari suatu puisi yang akan kita buat. Ada lagi contoh mengenai tema kemanusiaan. Kita bisa membuat contoh puisi mengenai tema kemanusiaan. Selanjutnya itu yang kedua, unsur batin dalam puisi yaitu ada perasaan. Nah, bagaimana perasaan suatu penyair terhadap pokok persoalan atau pemasalahan dalam suatu puisi. Nah, mewakili ekspresi perasaan penyair. Contoh, kerinduan dan kegelisahan penyair terhadap Tuhan. Contohnya, hanya aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit ruhani. Nah, itu adalah ungkapan perasaan suatu penyair dalam suatu puisinya agar tersampaikan oleh kepada pembaca. Nah, selanjutnya nada dan susunan suasana. Nah, di mana nada dan suasana ini mempengaruhi suatu isi dalam puisi. Nah, di sini kita harus memperhatikan nada dan suasana dalam suatu puisi. Sikap penyair terhadap pembicaraan, suasana akibat yang menimbulkan oleh puisi terhadap jiwa pembaca. Nah, di mana seorang penyair itu harus mampu membuat nada dan suasana dalam puisi itu agar menarik, agar suatu pembaca itu mampu memahami apa yang ingin disampaikan, agar si pembaca itu mampu mempengaruhi suatu pembacanya terhadap jiwa pembaca, agar suatu karya sastra itu mampu tersampaikan mengenai pembacanya. Nah, nada dan suasana ini dalam menulis puisi itu sangat penting agar
puisi itu menarik. Amanat. Nah, yang keempat ada amanat. Pesan yang disampaikan penyair dalam menulis suatu puisinya agar pembaca dapat memaknai amanat dan pesan yang akan disampaikan oleh penyair. Nah, di sini tadi mengenai materi puisi itu tadi yang telah saya sampaikan. Nah, ada unsur batin. Batin dalam puisi ada yang pertama itu ada diksi dalam sebuah puisi. Yang kedua itu ada penyajian. Yang ketiga yaitu ada kata konkret. Yang keempat yaitu ada bahasa figuratif atau majas dalam suatu puisi. Yang kelima yaitu ada ritma atau ritma. Yang keenam yaitu ada tata wajah atau tipografi pada unsur batin sebuah puisi dalam menulis puisi. Nah, selanjutnya unsur batin yang harus kita perhatikan juga dalam menulis puisi, yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada nada dan suasana, yang keempat adalah amanah. Mungkin itulah pemaparan materi mengenai puisi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah pembelajaran, pengetahuan yang kita dapatkan mempelajari tentang puisi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.